Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Senin 30 Agustus 2021 kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa atas anugerah kehidupan yang masih boleh kami rasakan berkat kebaikan-Mu. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan budi kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu pada hari ini. Semoga karena sabda-Mu juga kami bisa lebih saling mengasihi satu sama lain, terutama mengasihi Engkau. Semua doa ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung,
tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan hari ini kita telah mendengar kisah tentang bagaimana Yesus telah diusir dari tempat asalnya sendiri. Yesus menerangkan maksud pelayanannya yang diurapi oleh Roh, yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, papa, menderita, hina, patah semangat, hancur hati, dan mereka yang gentar kepada firman-Nya, untuk menyembuhkan mereka yang memar dan tertindas. Penyembuhan ini meliputi segenap pribadi, baik jasmani maupun rohani, untuk mencelikkan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia dan iblis, agar mereka dapat melihat kebenaran kabar baik Allah, untuk memberitakan saat pembebasan dan penyelamatan yang sesungguhnya dari kuasa iblis, dosa, ketakutan, dan rasa bersalah. Semua orang yang dipenuhi Roh terpanggil untuk ikut serta dalam pelayanan Yesus dengan cara-cara demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, keselamatan itu datang untuk semua orang tanpa terkecuali. Tetapi terkadang kita sendirilah yang menjadi batu sandungan untuk menerima keselamatan itu datang kepada kita. Sama halnya dengan keselamatan yang ditawarkan kepada kita. Sebenarnya, pola pikir orang-orang pada zaman itu ketika mendengarkan pengajaran Yesus tidak bermaksud meragukan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi mereka meminta tanda yang lebih dari yang mereka telah dapatkan. Mereka meminta bukti yang lebih supaya mereka menjadi percaya. Karena kebebalan hati orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus itulah, mereka tidak dapat menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melihat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di tempat ibadat pada waktu mendengarkan pengajaran Yesus saat itu, kita juga dapat melihat terkadang kita sendirilah yang menjadi penghalang bagi rahmat Allah yang datang dalam diri kita. Iman kita tidak melulu berdasarkan dari apa yang kita alami tentang Yesus, tetapi lebih dari itu, bahkan dari orang lain yang berada di sekitar kita juga bisa menjadi kekuatan untuk kita untuk semakin beriman kepada Yesus. Tergantung bagaimana diri kita menanggapi keselamatan yang ditawarkan Yesus terhadap diri kita. Apakah kita mau menutup diri dan menolaknya? Ataukah kita mau terbuka dan menerima rahmat keselamatan itu bekerja dalam diri kita? Jangan sampai karena diri kita sendiri, rahmat keselamatan Allah tidak bekerja dalam diri kita. Kalau kita mau rahmat Allah bekerja dalam diri kita, terbukalah dan menerima Yesus sebagai sumber keselamatan sejati bagi kita tanpa ragu. Semoga berkat sabda Tuhan hari ini senantiasa menguatkan iman kita akan Yesus, sumber keselamatan sejati bagi kita. Tuhan Yesus Kristus
Berkat rahmat-Mu, kami boleh menerima keselamatan yang datang daripadamu. Kami mohon, ajarilah kami untuk menjadi terbuka dan mau menerima setiap rahmat yang Engkau berikan kepada kami, agar rahmat-Mu dapat bekerja dalam diri kami dengan sempurna. Semua doa ini kami serahkan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.